Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada hari ini saya dan kelompok saya, yakni kelompok 1 akan membahas mengenai materi kewirausahaan. Kami kelompok 1 ini berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Program Studi Pendidikan Matematika 2 Stambuk 2018. Jadi untuk lebih akrab kita kenalan dulu ya. Oke, nama kelompok kami terdiri dari Nurul Rahmadina, Jalmira Aidina Barus, dan Dinda Kori Wahyuni. Oke, baik. Setelah kita berkenalan, kita akan memaparkan materi kita mengenai kewirausahaan tadi. Oke, tadi kan kita sudah perkenalan, ya kan? Siapa aja nih nama kelompok kami. Sekarang saya akan membaca dulu materi bahasan kami. Yang pertama adalah pengertian kewirausahaan, kedua karakteristik kewirausahaan, ketiga tujuan dan manfaat kewirausahaan, keempat prinsip-prinsip kewirausahaan, kelima proses kewirausahaan, keenam faktor kegagalan dan keberhasilan usaha, ketujuh keuntungan dan kerugian berwirausaha, kedelapan kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam. Di dalam submateri bahasan ini, submateri 1 dan 2 itu dibahas oleh saudari Nurul, submateri 3 sampai ke 6 itu dibahas oleh saya sendiri, yakni Jalmira, dan submateri ke-7 dan 8 itu dibahas oleh saudari Dinda Kori. Untuk mempersingkat waktu kita, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi 1 dan 2 oleh saudari Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kewirausahaan, yang dimana kewirausahaan itu adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, Ondernemen dalam bahasa Belanda. Sedangkan di Indonesia sendiri itu diberi nama kewirausahaan. Kata entrepreneurship sendiri ini sebenarnya ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualangan, penciptaan, dan pengolahan usaha. Di sini ada gambar mengenai konsep dasar kewirausahaan, yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan itu memiliki semangat, sikap, perilaku dan kemampuan, di mana dalam menangani usaha dan kegiatan dengan upaya, sehingga kita harus menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk yang baru dengan cara efisien. Maka memiliki hasil pelayanan yang lebih baik, produk yang lebih unggul, dan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya itu adalah gambar mengenai perbedaan antara kewirausahaan dan non-kewirausahaan. Entrepreneurship beda keahlian, yang dimana macam-macam keahliannya itu seperti tenaga ahli, dokter, insinyur, akuntan, perawat, penyuluhan, profesi lain. Bukan entrepreneur jika bekerja untuk orang lain, lembaga. Ini disebut sebagai tenaga profesional. Yang disebut entrepreneurship itu jika bekerja untuk diri sendiri, lembaga milik sendiri, atau bersama orang lain, sehingga menikmati keberhasilan dan ikut menanggung risiko apabila terjadi kerugian dan kegagalan. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa kewirausahaan itu merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah dari
dari nilai guna awal suatu barang melalui beberapa cara seperti menemukan pengetahuan ilmiah, mengembangkan teknologi yang sudah ada, maupun penemuan cara baru untuk menghasilkan produk dengan sumber daya yang lebih efisien serta hasil yang lebih baik. Selanjutnya itu mengenai karakteristik kewirausahaan yang dimana menurut Zimmerer dan Norman dalam Purnomo, ringkasan karakteristik seorang wirausahaan itu antara lain memiliki hasrat akan tanggung jawab, lebih menyukai risiko menengah, meyakini kemampuan untuk sukses, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera, tingkat energi yang tinggi, orientasi masa depan, keterampilan mengorganisasi dan menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Baiklah, demikian dari saya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibawakan oleh Jalmira Edina Barus. Oke, baiklah, akan saya lanjutkan pemaparan materi dari Saudari Nurul tadi, yakni materi yang ketiga mengenai tujuan dan manfaat kewirausahaan. Oke, seperti yang kita ketahui ya, tujuan kewirausahaan ini pasti untuk membuat lapangan pekerjaan. Itulah kalau pemikiran secara umumnya. Namun jika kita uraikan, tujuan kewirausahaan itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Serta yang keempat adalah menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat terhadap masyarakat. Nah, itulah tujuan kewirausahaan. Nah, bagaimana dengan manfaatnya? Oke. Untuk manfaat kewirausahaan itu banyak sekali ya. Bisa kita rasakan itu banyak sekali. Pertama itu adalah menambah daya tampung tenaga kerja. Kenapa menambah daya tampung tenaga kerja? Karena kewirausahaan ini adalah seperti membangun sebuah bisnis yang kita sendiri butuh tenaga orang lain, atau bisa juga kita sendiri. Tapi kalau bisnis itu besar kan kita butuh tenaga orang lain kan. Itu kan kita jadi menambah daya tampung tenaga kerja. Baru yang kedua ada sebagai generator pembangunan. Oke, ini sebagai generator pembangunan ini maksudnya ialah kalaulah seluruh masyarakat ini mempunyai pekerjaan, pasti pembangunan ekonomi masyarakat ini semakin baik. Yang ketiga adalah menjadi contoh bagi masyarakat lain. Itu maksudnya ini jika kita menjadi seorang kewirausahaan, pengusaha, kita akan menjadi contoh baik bagi masyarakat karena kita mampu mendirikan finansial kita sendiri. Oke, yang keempat dia adalah selalu menghormati hukum dan peraturan yang berlaku. Ini adalah manfaat yang langsung bisa dirasakan ya kan. Kelima adalah berusaha memberi bantuan kepada orang lain. Karena kita bisa membuat daya tampung kepada tenaga kerja pada orang lain, pasti kita akan memberi bantuan kepada orang lain. Yang keenam, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang mandiri. Itu bisa kita lihat ya kan dalam sebuah misalnya ada pengusaha besar, dia mendidik karyawannya tuh menjadi seorang yang mandiri. Baru yang ketujuh adalah memberi contoh bagaimana kita harus bekerja keras tapi tidak merupakan perintah agama, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus. Kedelapan, hidup secara efisien, tidak berfoya-foya dan tidak boros. Yang kesembilan, memelihara keserasian lingkungan baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan. Ini sangat penting ya, keserasian lingkungan ini
karena lingkungan inilah yang akan menjadi tempat kita untuk melakukan usaha tersebut. Oke. Nah, submateri bahasan selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip kewirausahaan. Oh, cukup banyak ya kan. Ini prinsip-prinsip kewirausahaan ini secara umumnya itu ada 13. Nah, yang pertama itu jangan takut gagal. Nah, kita harus coba lagi. Itu adalah prinsip seorang pengusaha. Tidak takut gagal. Yang kedua adalah bertindak dengan penuh pertimbangan atau penuh perhitungan. Nah, bertindak itu kita harus berpikir dulu dengan matang. Itulah seorang pengusaha. Dia memikirkan betul matang-matang apa akibat yang dia dapatkan setelah dia bertindak. Nah, baru yang ketiga itu optimis. Ya pasti harus optimis. Kalau pesimis mana bisa jadi pengusaha ya kan. Baru yang keempat ambisius. Nah, ambisius di sini masih kodrat yang positifnya, bukan ambisius yang menghalalkan segala cara untuk dapat sukses di bidang usaha, tidak, tapi ambisius yang positifnya. Baru yang keempat penuh semangat, ya harus seorang yang optimis pasti harus penuh semangat, ya kan. Baru yang tadi itu yang kelima. Baru yang keenam adalah berbisnis dengan standar etika. Nah, berbisnislah kita dengan standar etika yang benar. Karena dengan standar etika yang benar kita berbisnis, pasti bisnis kita itu gampang majunya, dipandang oleh orang, ya kan. Baru yang ke-7 ada pantang menyerah. Harus dong pantang menyerah. Masa seorang pengusaha itu cepat menyerahnya? Nggak mungkin, ya kan. Nggak mungkin dia menjadi pengusaha yang besar kalau dia cepat menyerah, ya kan. Bill Gates aja berapa kali mencoba untuk bisa menciptakan Microsoft, ya kan. Nah, baru yang ke-8 itu jujur. Harus jujur karena dimanapun kita berada kuncinya itu adalah kejujuran. Baru yang ke-9 ada kreatif dan inovatif. Ya harus, karena kalau mau usaha kita itu dilihat orang, kita harus kreatif dan inovatif untuk menciptakan usaha itu. Baru yang ke-10 sabar, ulet dan tekun. Sabar, ulet dan tekun ini adalah prinsip yang harus kita buat dari awal sebelum kita memulai usaha, ya kan. Baru yang ke-9 ada peka, ya kan. Yang ke-10 ada peka. Nah, kita harus peka terhadap lingkungan, pergaulan kita, orang-orang sekitar, ya kan. Baru yang ke-11 ada mandiri. Seorang pengusaha nggak mungkin dia manja, ya kan. Dia pasti harus mandiri karena dia yang mendirikan usaha itu sendiri, dia yang bekerja, dia yang menjadi karyawannya, dia yang menjadi bosnya, ya kan. Itulah seorang pengusaha yang untuk merintis dari awal. Baru yang ke-12 dia adalah berbisnis dengan etika. Berbisnis dengan etika ini sama tadi ya, itu sudah saya jelaskan tadi, berbisnis dengan etika. Baru yang ke-13 adalah peduli lingkungan. Peduli lingkungan inilah sangat kita harus perhatikan juga, karena lingkungan adalah tempat kita untuk melakukan wirausaha ini, ya kan. Ini maaf ya, ini berbisnis dengan etika, standar etika ini sebenarnya benar. Kenapa? Mungkin saya memilih 2 gambar ini dikarenakan kita harus yang pertama kita harus bijak dengan menggunakan smartphone ataupun laptop. Jangan gara-gara smartphone dan laptop ini kita tidak mempunyai etika, gitu, ya kan. Oke. Selanjutnya pembahasan saya adalah proses kewirausahaan. Oke, secara garis besar ini proses kewirausahaan itu ada 4. Dimulai dari inovasi, lanjut ke pemicu, baru ke pelaksanaan dan ke pertumbuhan.
Nah, proses kewirausahaan ini meliputi hal-hal yang lebih dari sekedar melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam sebuah posisi manajemen. Proses kewirausahaan diawali dengan sebuah aksioma yaitu keberadaan tantangan. Dari tantangan tersebut melahirkan ide, kemauan, dan dorongan untuk berinisiatif yang tidak lebih dari pemikiran kreatif dan tindakan inovatif untuk mengatasi dan memecahkan tantangan awal. Karena adanya itulah inovasi itu kita jadi pemicu lah ini, terpicu untuk melakukan sesuatu yang bisa melahirkan inovasi kita tadi, ya kan. Muncullah dia pelaksanaan, karena udah kita laksanakan, kita buatlah yang udah kita pikirkan ini, kita jadikan pelaksanaan, jadilah dia sebuah usaha yang bertumbuh. Begitulah proses kewirausahaan ini berlangsung. Oke. Selanjutnya itu adalah gimana submateri mengenai faktor kegagalan dan keberhasilan usaha. Apa sih faktor kegagalan dari sebuah usaha ini apa gitu ya kan. Jadi faktor kegagalan itu biasanya bisa muncul dari dalam, bisa muncul dari luar. Jadi secara umum saja yang saya jelaskan ya kan. Faktor kegagalan itu bisa jadi seorang wirausaha itu tidak kompeten dalam manajerial, bisa waktu, bisa uang, semuanya ya kan. Baru dia kurang berpengalaman. Pengalaman itu penting karena pengalaman adalah kunci utama pembelajaran hidup kita, ya kan. Baru yang ketiga, dia kurang dapat mengendalikan keuangan. Ini pengusaha ini banyak gagalnya di dalam hal ini. Baru gagal dalam perencanaan. Iya, banyak pengusaha yang gagal dalam perencanaan karena terlalu serakah, tamak, belum lagi rencana matang dia sudah langsung mau growth, bertumbuh, kan nggak bisa ya kan. Baru lokasi yang kurang memadai. Ini kita kalau mau buat usaha kita harus lihat-lihat nih, lokasinya nih pas nggak nih untuk usaha kita gitu. Baru yang ke berapa lah ya, kurangnya pengawasan. Seorang pengusaha itu harus tetap mengawasi usaha-usahanya walaupun usaha itu sudah berkembang pesat. Karena kalau tidak diawasi bisa jadi usaha itu bisa bangkrut, ya kan. Baru selanjutnya sikap kurang sungguh-sungguh dalam melaksanakan wirausaha ini. Kita kalau mau melakukan apapun itu harus bersungguh-sungguh ya. Baru ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Ini dia kurang inovatif, bisa dibilang ini kurang inovatif. Baru kalau faktor dari kegagalan dari luarnya ini bisa gimana gitu ya kan. Sebenarnya kalau bencana alam itu termasuk kegagalan ya. Misalnya bencana alam, habis semua perusahaannya bencana alam, itu kegagalan, tapi yang berasal dari luar. Oke, jadi faktor keberhasilannya itu gimana ya kan? Oke. Ini faktor keberhasilannya. Itu ada kemampuan dan kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras, kesempatan dan peluang, lokasi, kualitas produk, hubungan dengan pemasok dan distributor, keuangan, organisasi, perencanaan, administrasi, peraturan pemerintah, politik sosial ekonomi dan budaya lokal, catatan bisnis. Oke. Baru kita masuk ke materi selanjutnya, itu adalah keuntungan dan kerugian berwirausaha. Di mana keuntungan dan kerugian berwirausaha ini akan dibahas oleh teman kami Dinda Koriwahyuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan dan kerugian berwirausaha dan kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian berwirausaha. Adapun keuntungan dalam berwirausaha ini
Yang pertama itu memberi kesempatan kepada tiap pribadi untuk mengontrol jalan hidup sendiri dengan imbalan kepemilikan yang diperoleh dari kemerdekaan untuk mengambil keputusan dan risiko. Selanjutnya, kesempatan menggunakan kemampuan dan potensi pribadi secara penuh dan aktualitas diri untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya, kesempatan untuk meraih keuntungan tak terhingga dan masa depan yang lebih baik dengan waktu yang relatif lebih singkat. Selanjutnya, kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan kerja dan pengabdian serta memperoleh pengakuan kerugian. Jadi masih banyak lagi ya keuntungan dari berwirausaha. Salah satunya itu tadi, kita itu mampu memilih bidang usaha sesuai minat dan bakat kita. Dan kita memiliki kesempatan untuk membantu orang lain. Ya, seperti menyediakan lapangan kerja. Selain itu, dalam berwirausaha ini, kita yang mengatur jalannya usaha tanpa diperlukan persetujuan dari pihak lain dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, selanjutnya kerugian. Nah, adapun kerugian dalam berwirausaha ini, yang pertama itu kepastian pendapatan membuka dan menjalankan usaha tidak menjamin Anda akan memperoleh uang yang cukup untuk hidup. Selanjutnya, resiko hilangnya modal ataupun aset investasi Anda itu berisiko hilang kayak gitu. Nah, usaha kecil mempunyai tingkat keberhasilan yang rendah, jam kerja yang panjang dan tidak teratur, kualitas hidup sebelum bisnis mapan, kerja 12 sampai 6 jam seharinya. Gitu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kewirausahaan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam surah An-Najm ayat 39 sampai ayat 42, ini yang artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah kesudahannya segala sesuatu. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang mau berusaha keras. Dan setiap usaha atau ikhtiarnya tersebut hendaknya diawali dengan niat ikhlas karena Allah semata. Kewirausahaan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antara manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Adapun kegiatan kewirausahaan menurut pandangan Islam. Ya. Ini menurut pandangan Islam ini dia itu ada 5. Yang pertama itu berdagang buat cari untung. Berdagang buat cari untung. Jadi berdagang buat cari untung. Pekerjaan berdagang ini sebagian dari pekerjaan bisnis yang sebagian besar bertujuan untuk mencari laba, sehingga seringkali untuk mencapainya dilakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal ini sangat dilarang dalam agama Islam. Bukan? Pekerjaan berdagang masih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang rendah atau rendahan karena biasanya berdagang dilakukan dengan penuh trik
penipuan, ketidakjujuran, dan lain-lain, ya kan? Dan kedua, berdagang adalah hobi. Konsep berdagang adalah hobi banyak dianut oleh para pedagang dari Cina. Mereka menekuni kegiatan berdagang ini dengan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai macam terobosan. Selanjutnya, perintah kerja keras. Kemauan yang keras dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk tetap berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. Sesibuk apapun kita berusaha karena Dia adalah yang menentukan akhir dari setiap usaha kita. Gitu. Berdagang atau berwirausaha adalah pekerjaan yang mulia dalam Islam. Berdagang ini mendapat tempat terhormat dalam ajaran Islam, kan? Seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Allah itu telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam berdagang ini kita itu diharamkan untuk riba, kayak gitu. Dan terakhir itu adalah berdagang adalah ibadah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah. Karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar kita itu mendapat berkah. Dan berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita mendapatkan rezeki. Baiklah, sekian dari saya. Oke, baiklah, sekian pemaparan materi mengenai kewirausahaan yang telah dipaparkan oleh kelompok 1, yakni kelompok kami sendiri. Terima kasih kepada seluruh penonton ataupun teman-teman yang telah menyempatkan waktu untuk menonton pemaparan materi kami mengenai kewirausahaan tadi. Jika ada kesalahan kata maupun tulisan dan lain sebagainya, kami kelompok 1 memohon maaf. Terima kasih semuanya. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.